Alhamdulillah ya, bentar lagi buka, paling juga ya 2 jam lagi. Pengen belajar apa litosfer? Kan ini bukan litosfer ya. Udah teman-teman, udah 4:10. Aku start ya. Oke ya, oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Gifari Maulana Trisnadi, biasa dipanggil Gifari. Saat ini aku lagi tutoring di Bersinar Project, bidang matematika. Umur aku 18 tahun. Aku udah lulus tapi belum ada alma mater, masih gap year. Doain ya, semoga tahun ini dapet. Oke. Semangat yang lagi UTBK, yang mau UTBK gelombang kedua ya. Oke. Sama-sama belajar nih. Bentar ya teman-teman. Ini suara aku kedengeran kan? Halo. Kedengeran, Kak. Oke, makasih. Sekarang belajar fungsi kuadrat di sini mungkin ada yang udah familiar ya dengan fungsi kuadrat. Lagian juga ini udah materi dari SMA. Pasti tahu lah gitu apa sih fungsi kuadrat. Tapi banyak yang bingung teman-teman aku tentang fungsi kuadrat. Padahal fungsi kuadrat ini menurut aku merupakan salah satu materi yang penting banget di UTBK, di ujian apapun sebenarnya. Mau UTBK, mau STIS, mau kedinasan, itu pasti suka ada, mau di Matdas atau di Matsaintek atau Matsosum kayak gitu. Ya, hari ini kita belajar fungsi kuadrat, oke? Oh ya, by the way, aku mau menekankan dulu di sini aku bukan real tutor ya. Sebenarnya aku pengennya di sini diskusi. Dimana diskusi itu ada 2 arah kan berarti. Kalau aku salah, diinterupsi aja langsung ya. Kalau aku salah, interupsi aja langsung. Nggak usah malu-malu. Di sini diskusi jadi gak ada kesan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih, maksudnya bukan gak ada kesenjangan gitu. Gak ada kesenjangan gara-gara cuma nama tutor, oke? Kita di sini sama. Ya misalnya kalau aku salah interupsi, kalau ada pertanyaan kita diskusi gitu, oke? Jelas ya semuanya. Oke. Di sini aku ada 4 poin penting yang akan kita simpulin di akhir. Yang pertama, apa itu fungsi? Oke. Yang kedua, kenapa fungsi penting banget? Ini kita ngomongin fungsi secara luas dulu ya. Fungsi yang secara luas kita ngomongin dulu biar kecakup semuanya gitu, bahwa fungsi itu semuanya itu gini gitu, termasuk fungsi kuadrat. Oke. Yang ketiga, apa kegunaan fungsi? Mungkin teman-teman di sini suka bingung ya. Aku ngerjain gitu ya, mungkin kayak utak-atik variabel, utak-atik bersamaan, tapi ini gunanya apa sih? Kayak kok buntu banget gitu ya, kayak gini-gini aja gitu. Nanti kita belajar kegunaan fungsi, agak sedikit konyol sih sebenarnya, tapi ini serius sih. Yang keempat, bagaimana cara memahami fungsi? Bukan bagaimana cara memahami fungsi dengan baik ya, tapi bagaimana cara memahami fungsi. Karena setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing terhadap fungsi. Kalau misalnya Tia memahami fungsi sebagai A, emang bagusnya A gitu. Terus misalnya ada Nanda gitu, Nanda memahami fungsi dengan cara B, bagusnya B untuk Nanda. Jadi nggak ada yang baik gitu, semuanya subjektif, dimana perspektif masing-masing terhadap fungsi itu sendiri. Oke. Panas guys, bentar. Nah, filosofinya. Sekarang ngomongin filosofi. Ini apa coba?
Kenapa aku nyebutnya filosofi? Ada yang tahu? Kenapa nggak pengertian gitu? Karena ini aku dulu ya yang berargumen. Karena dari sini, dari fungsi ini, sebenarnya kita bakal dapat banyak apa hal yang mendalam, teman-teman. Dari fungsi ini, kita bakal dapat hal yang sangat dalam justru ya. Dari cuma pengertian ini nih, kayaknya tuh udah kecakup semua gitu. Bagi aku ya, bagi aku, entah bagi teman-teman. Tapi ini aku mencoba menyampaikan argumen aku terhadap filosofi fungsi itu tersendiri. Kita tahu kan, misalnya ini besaran yang berhubungan, ya, besaran yang berhubungan. Jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah. Ini tuh ngomongin X sama Y-nya, jadi kayak variabelnya gitu. Terus yang kedua, ini penting banget. Yang kedua, kegunaan suatu hal. Jadi teman-teman, hari ini tuh aku nggak bakal bukan terlalu banyak masalahnya. Aku lebih menekankan fungsi kegunaan dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi bukan kita ngomongin soal, bukan ngomongin apa, tapi aku pengen teman-teman masuk lebih dalam ke apa yang namanya fungsi itu gitu. Apa yang kita sebut fungsi, apa yang kita selama ini kerjakan. Oh ini fungsi itu, tapi nggak tahu gitu fungsi itu apa gitu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman tahu gitu apa itu fungsi. Kegunaan suatu hal, oke? Dari katanya pun udah fungsi, pasti berfungsi kayak gitu. Ini penting banget loh. Nanggung ya teman-teman. Langsung aja yuk ke materi. Di sini ada yang pertanyaan dulu nggak? Atau mungkin ada yang berargumen dulu? Kak, bagi saya mah filosofi fungsi gini, bukan kayak gitu, bukan kayak yang menurut aku tunjukkan ini. Atau mungkin ada yang mau ada yang mau bantah mungkin. Lanjut aja, oke. Oke, kalau lanjut. Ini teman-teman, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat aku dibagi sama dua definisi. Definisi jadwal. Ini definisi jadwal serius. Nih, fungsi kuadrat merupakan fungsi yang terbentuk dari persamaan kuadratik. Tahu lah ya semua juga ya. Persamaan kuadratik itu gimana? Ya, yang gini kan cuma apa? Yang pasti ada pangkat duanya gitu kan. Yang emang ada pangkat duanya. Ya x kuadrat tambah bx tambah c lah, pastilah gitu fungsi kuadrat. Tapi ada lagi nih, definisi kedua, definisi umum. Definisi umum itu aku nyebutnya ya yang tahu lah, kita semua juga tahu ya definisi umum. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk seperti satu gunung atau satu lembah. Satu gunung atau satu lembah. Kenapa atau? Ini coba aku lebih iniin. Karena teman-teman di sini atau dia nggak mungkin ada satu gunung, nggak mungkin juga ada satu lembah. Jadi nggak mungkin dua-duanya gitu, pasti salah satu aja untuk fungsi kuadrat. Kalau misalnya ada satu gunung satu lembah, dia bisa jadi fungsi pangkat 3, bisa kayak gini. Ini kan ada gunung, ada lembah. Jadi atau ya, yang ini gunung, yang ini lembah. Jelas ya teman-teman. Ini definisi kita kan taunya, definisi bahwa fungsi kuadrat itu yang kita tahu kan kayak gini gitu. Bukan kayak persamaan yang ribet gitu, terus kayak main grafik di bidang kartesius, nggak kayak gitu. Tapi ya emang intinya kayak gini, ada gunung ada lembah. Nih, belalang lembah, tahu kan belalang lembah? Ada yang tahu belalang lembah? Balas dong, ada yang tahu gak belalang lembah? Ya ampun. Nih, iya, nih, ini belalang lembah. Tapi serius, ini serius loh, ini serius. Nih lihat nih, teman-teman lihat ya, ini teman-teman lihat tuh, sama kan? Ini lembah, belalang lembah. Udah,
Ini udah agak melenceng ya, udah agak melenceng. Tapi teman-teman ngerti kan? Pokoknya ngerti kan? Oke, ngerti kan? Jadi kayak gitu. Sebenarnya ada dua definisi. Definisi jadwal, definisi umum. Jadi kalau definisi jadwal ya kita tahunya ya teorinya lah gitu ya. Definisi umum mah kita tahu bahwa fungsi padat tuh yang ada gunung dan lembah gitu. Dalam lembah. Udah lah ya, lanjut aja. Sekelas teori di sini teman-teman udah nyiapin catatan belum? Bisa ada yang ada yang mau nyatet gitu? Udah dong, buset. Oke. Maaf ya teman-teman, panas banget di sini. Jadi lanjut aja, kita mulai ke teorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tapi di sini udah pada belajar ini belum? Fungsi persamaan kuadrat. Udah mungkin ya? Udah kan ya? Udah ya? Ya, aksa, kena aksa jurusan matematika. Statistika, sorry. Terus yaudah, yuk lanjut. Panas banget, sorry. Yuk, sekarang teman-teman tahu fungsi itu, tadi kan udah jelasin ya fungsinya. Kalau fungsi itu yang bentuknya kayak gini, ya kan? Atau kayak gini. Ini apa bedanya teman-teman? Coba, aku mau nulis dulu ya di sini fungsinya. X kuadrat tambah bx tambah c. Aduh, nah gerigi. Oke. Sekarang teman-teman, ini ada yang jawab nggak? Oh, nggak ada. Ya udah. Nah gini teman-teman, aku mau jelasin dulu. Pertama, ada tiga poin penting yang harus teman-teman tahu kalau mau menganalisis fungsi kuadrat. Oke. Yang pertama, teman-teman harus tahu bentuk dan posisi fungsi kuadrat. Ini maksudnya gimana sih? Ini kita ngomongin tentang A sama determinan. Oke. Kalau ngomongin tentang A, dibagi dua nih. Ada A-nya yang lebih dari 0. Oke. Ini tuh fungsinya gambarnya kayak gini, teman-teman. Dia cangigang ke atas. Atau mungkin bukan cangigang, apa ya? Dia ngebuka ke atas gitu fungsinya. Senyum. Pokoknya senyum. Nah, ini tuh si gambar fungsi ini, yang gambar senyum, dibagi lagi jadi 3. Tergantung determinannya, teman-teman. Yang pertama, ada A yang lebih dari 0, tapi D-nya kurang dari 0. Ini gimana? Ini gini, teman-teman. Jelas gak? Ini maaf ya kalau agak gemeter. Saya belum biasa, teman-teman. Ini dia nggak nyentuh sama sekali, teman-teman. Ini yang D-nya kurang dari 0. Oke, ini harus tahu loh, teman-teman. Ini harus tahu banget. Serius. Kalau mau hebat. Iya, terus gak biasa juga pakai ini nih. Pakai pulpen tablet. Biasanya ada papan tulis. Tuh di kamar aku ada papan tulis, teman-teman. Aku biasanya ngotek di papan tulis. Yuk, yang kedua, ada A-nya lebih dari 0, tapi D-nya sama dengan 0. Ini gimana? Ada yang tahu nggak gimana? Teman-teman ada yang tahu nggak bentuknya kayak gimana? Dia bentuknya kayak gini. Dia nyentuh, cuma nyentuh aja, cuma nyinggung, udah, nggak ada lagi, nggak nilai x cuma 1. Terus ada lagi nih yang A lebih dari 0
sama D-nya lebih dari 0. Kalau ini teman-teman, fungsinya dia motong. Ada yang chat nih, bentar. Iya, menyinggung, nyentuh Kak. Oke, betul. Aduh, sorry. Nah, ini motong teman-teman. Jadi dia kalau yang D-nya lebih dari 0, dia motong jadi ada 2 titik. Yang ini sama yang ini. Ini fungsinya. Terus gimana kalau yang A-nya kurang dari 0? Di sini teman-teman paham gak sih? Determinan itu apa? Nanti aku jelasin di belakang, tapi teman-teman harus paham dulu. Oh, ini tuh ini gitu. Bentuk fungsi itu ada yang nyentuh sumbu X, ada yang nyinggung, ada yang motong, tergantung determinannya. Nanti aku jelasin di belakang. Aduh, sorry. Terus teman-teman, ini bentar ya, aku ini. Nih. Ini yang A-nya lebih dari 0. Dia bentuknya kayak gini. Terus kalau yang A-nya kurang dari 0, gimana bentuknya? Dia bentuknya sedih. Ibaratnya mah kurang terus jadi sedih. Jadi bentuknya kayak sedih banget gitu. Mulutnya sedih. Kayak gitu teman-teman. Ini sama kok kasusnya, sama banget serius. Kalau yang fungsinya gini, dia nggak nyentuh ya, dia hanya kurang dari 0, terus D-nya kurang dari 0. Terus kalau yang kayak gini, ini anggap nyentuh ya, ini anggap nyentuh. Oke, ini nyentuh, ini gambarnya A-nya lebih kurang dari 0, D-nya sama dengan 0. Dan ini sama kasusnya teman-teman, cuma beda bentuknya aja, beda kebalik gitu. Ini kenapa ya? Kenapa gede-gede? A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Oke. Ada yang mau ngebantah gak di sini? Barangkali ada yang mau ngebantah. Maaf ya teman-teman, panas banget sumpah. Ada yang mau ngebantah gak? Halo. Ada yang mau ngebantah? Enggak ada. Ya udah. Oke. Jadi lanjut aja ya. Terus poin kedua ini pentingnya di mana? Ini udah ngerti kan? Aman? Ini aman? Semuanya udah pada tahu ya mungkin ini mah. Paham, aman. Alhamdulillah. Oke. Sekarang lanjut. Terus yang kedua, teman-teman harus tinjau mengenai ini. Bentar. Mengenai yang kedua, mengenai titik puncaknya yang terdiri dari X puncak dan Y puncak. Jadinya tahu nggak teman-teman, X puncak itu apa, Y puncak itu apa? Kan tahu kan ya, pasti itu koordinat dari titik puncak si fungsi itulah. Ini aku tulis lagi fungsinya. Nah, ini teman-teman, kalau nyari X puncak, ada yang tahu nggak? Formulanya? Apa? Iya, betul. Min B per 2A. Min B per 2A. Terus kalau yang Y puncak gimana? Ini udah pada paham lah pasti ya. Ada nggak? Ada yang keluar nggak?
min D per 4A itu kurang min. Oke, pakai min. Min D. Waduh, kok hilang sih? Bentar. Bentar ya. Teman-teman. Kemana ya? Udahlah, tulis lagi aja. Ini teman-teman, kalau apa? Yang kedua tentang titik puncak. Yang terdiri dari X puncak dan Y puncak. X puncak itu rumusnya min B per 2 kan. Yang Y puncak min D per 4A. Di situ teman-teman udah paham ya? Udah dapat? Masukin ke persamaan. Maksudnya? Ini mah nggak usah dimasukin ke persamaan teman-teman. Ini kan masih nyari X puncak atau Y puncaknya aja. Atau maksudnya gimana? Gimana? GLM. GLM masukin ke persamaan. Maksudnya kita ngambil dari ini tuh, kita ngambil apa? Ngambil si yang nilai ininya. Ini teman-teman. Dari persamaan ini. X kuadrat tambah BX tambah C. Oke, dari persamaan ini kita masukin misalnya mau nyari X puncaknya berapa sih? Ya masukin aja min D per 2A. Terus Y puncaknya berapa? Min D per 4A. Yang dimana D ini sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, teman-teman udah tahu ya ini mah? Pasti udah tahu lah. Udah tahu banget. Udah pada jago kayaknya. Tapi ini aku bakal nekenin lagi. Ada yang mau protes di sini poin kedua. Barangkali ada yang setuju, enggak kak, bukan kayak gitu. Atau mungkin kak aku punya cara lain. Kak aku punya punya apa definisi sendiri gitu gimana cara cari X puncak sama Y puncak. Ya udah tuh nanti disalahin. Yang mana ya? Katanya dia mau nyalahin. Dia inilah tolong dong salahin. Bisi gitu, bisi mau nyalahin. Bercanda doang. Oh, oke, berat. Itu nggak mau tuh tambah satu sama dengan tahina. Bisi. Takutnya kebelet protes guys. Oke, lanjut. Ini udah aman ya. Poin ketiga sekarang. Poin ketiga, teman-teman. Poin ketiga, mending teman-teman mau di sini di dempet atau mending di layar baru aja? Layar baru aja ya. Ya nggak sih? Mending layar baru aja kan? Biar luas. Oke. Sekarang misalnya poin ketiga. Sorry. Nih, poin ketiga, teman-teman harus tinjau gimana sih? Gimana fungsi tersebut kalau X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Ini gimana? Gimana sih fungsi tersebut kalau X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Jadi gini teman-teman. Ini tuh kita nyari nyari kalau X-nya sama dengan 0, nanti Y-nya berapa sih? Kalau Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa sih? Kayak gitu teman-teman. Jadi ini aku tulis lagi fungsinya. X kuadrat tambah BX tambah C. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau nyari kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya gimana?
Coba kita masukin ya, kalau y-nya sama dengan 0, dia berarti F0 kan sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Betul? Kan teman-teman sekarang tahu nih, kalau apa fungsinya sisa C doang kalau F0. Berarti kayak gimana? Ini ilustrasinya kayak gini nih teman-teman. Kalau ada fungsi di mana misalnya aku gambarnya kayak gini aja. Ini nih teman-teman. Ini tuh kan nilai apa koordinatnya 0, y 1 lah, 0, y 1. Berarti y satunya ini dia sama dengan c. C ini misalnya kalau teman-teman ada fungsi gitu ya, terus dapat nilai yang enggak ada variabel x-nya, itu tuh titik potong dengan sumbu y. Paham? Paham nggak? Atau aku kurang kecepatan? Paham nggak? Oke. X-nya sama dengan 0. Oh iya, ini salah nulis. Sorry. Maaf. Maaf guys, puasa. Bentar lagi buka. Oke. Ini X-nya sama dengan 0. Ini paham kan? Misalnya nih ya, ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan bentuknya kayak gini nih. Salah satu bentuknya. Kayak gini. Terus teman-teman mau nyari nilai apa? Si fungsi ini bakal motong sumbu y di titik berapa, titik y-nya tuh berapa gitu. Kan yang pasti ini kan ini koordinatnya nih, ini koordinatnya. Ini kenapa sih? Koordinat. Kenapa ya, teman-teman? Maaf. Koordinat. Bentar teman-teman. Nah udah benar. Ini koordinatnya. Jadi kalau misalnya masukin si nilai x-nya sama dengan 0 ke fungsi ini nih, nanti teman-teman bakal dapat si y-nya tuh di titik berapa gitu. Ternyata y-nya tuh ada di titik C, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kalau ada fungsi kayak gini, fx sama dengan ax kuadrat. Kok ax lagi sih? Misalnya teman-teman ada fungsi kayak gini, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Ini kan x tambah 2 kali x tambah 2 kan. Nah, ini teman-teman, ini tuh gambarnya bakal kayak gini. Set. Ini di sini sebenarnya. Nah, ini teman-teman, di sini ada min 2. Di sini ada min 2. Jadi intinya kayak gini. Ini kasarnya aja ya. Kasarnya. Bentuknya kayak gini. Ini 4. Kenapa 4? Karena kan tadi kita tahu ya, ini tuh koordinatnya 0,4, dimana x-nya sama dengan 0. Kalau dimasukin ke fungsi x-nya 0, ini masukin, nanti sisanya 4 dong. Sisanya 4. Nah, 4 ini dia titik potong di sumbu y itu sendiri gitu. Ngerti gak? Dia ngerti gak sampai sini? Ngerti, lanjut. Oke. Alhamdulillah. Maaf ya, ini pertama kali ngajar, jadi aja. Oke, sekarang ke yang ini. Bentar. Ini kalau kasusnya sama dengan 0. Sekarang lanjut kalau misalnya bentar. Bentar ya teman-teman.
sekarang lanjut kalau ke yang y-nya sama dengan 0. Ini y-nya sama dengan 0 mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kalau y sama dengan 0. Aduh, kok kenapa warnanya ini? Kenapa warnanya ini? Jadi kalau y-nya sama dengan 0, kalau y-nya sama dengan 0, teman-teman, ini tuh kayak nyari apa ya? Akar. Kan kita biasanya nyebutnya akar-akar atau faktorisasi atau apapun lah itu pokoknya. Kayak misalnya nih, kayak yang tadi aku contohin. Itu misalnya apa ya? X kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini kan berarti sama dengan x tambah 2, x tambah 2. Nah, ini tuh kenapa kenapa apa bisa diakarin kayak gini? Karena sama dengan 0, guys. Jadi ini awalnya si fungsinya ini sama dengan misalnya x kuadrat tambah 4x tambah 4. 0 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini teman-teman, kalau udah kayak gini kan bisa difaktorin ya. Teman-teman tahu kan caranya kalau mau faktorin? Kalau apa? Uh, per per apa? Fungsi-fungsi santai gitu lah, fungsi-fungsi yang a-nya masih satu, a-nya masih satu, pasti kayak gini faktornya. Jadi tinggal kalau nggak pakai rumus yang ini, teman-teman tahu kan rumus ini, rumus ABC min B plus minus akar D per 2A, tahu kan? Teman-teman tahu nggak rumus ini? Sudah tahu kan? Ntar ya. Oke, aku mau ngasih pembuktiannya. Ini dari mana sih? Gini ya teman-teman. Misal aku punya fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau mau nyari x-nya berarti kan di nolin juga tuh. Y-nya sama dengan 0 kan. Berarti kita nolin aja. Ini jadi kayak gini. Sama dengan 0. Teman-teman, ini pindahin min c-nya ke kanan. Plus c-nya jadi min c maksudnya. Pindahin ke kanan jadi min c. Terus teman-teman, kali 1 per a. Setiap ruas. Jadi x kuadrat tambah b x per a sama dengan min c per a. Oke. Terus teman-teman, dari sini ini harus ada improvisasi, cuma aku masih bakal ngasih pembuktiannya aja ya. Jadi ini teman-teman, biar kita dapat faktor dari ini nih, sama aku bakal ditambahin ini. Ini nggak usah teman-teman, nggak usah di ini ya, nggak usah terlalu bawa serius banget yang ini, karena ini ada banyak cara sih, cuma ini improve-nya yang aku kayak gini. B per ini 4 kuadrat, ini A kuadrat. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini juga sama, sisi ruas kanan ditambahin. Terus teman-teman, dari sini teman-teman bisa dapat ini. Nah, bisa ngikutin nggak teman-teman sampai sini? Ini aku ngejelasin aja ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan mengenai aljabarnya, ini ada urutan-urutannya. Nanti kita tanyain aja setelah selesai. Terus lanjut di sini. Teman-teman, di sini harusnya teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya ini aku bakal jelasin dikit. Kalau misalnya ada x kuadrat sama dengan a, kalau diakarin kan biar hilang ya, akar a ini tuh jadi
Nih teman-teman, aku izin cek. Jadi X sama dengan akar A atau mutlak X sama dengan akar A. Ayo, ada tahu nggak yang mana? Mutlak X sama dengan A, akar A, atau X kuadrat sama dengan A? Takutnya teman-teman keplesetnya di sini, teman-teman. Jadi apa? Nanti kalau teman-teman ngerjain ada suatu kasus yang kayak gini, malah takutnya kepleset cuma gara-gara kuadratnya gitu. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Iya, iya makanya kenapa ada plus minus? Kenapa di sini ada plus minus, teman-teman? Karena ini yang benar. Jadi kalau ada X kuadrat sama dengan A, dia ini equalnya sama dengan mutlak X sama dengan akar A. Ini sama aku hapus lagi ya. Teman-teman ngerti nggak? Ini abisnya aku mau lanjutin pembuktiannya. Ini materi lain sih sebenarnya, cuma mau menekankan aja kenapa ada plus minus di sini. Aku kan bingung ya, aku tiba-tiba ada plus minus sih. Ini tuh dari mutlak, teman-teman. Ini sama aku hapus ya. Nah, ini tuh kasusnya sama kayak yang ini, teman-teman. Tuh lihat yang ini. Yang ini tuh sama banget. Jadi sama kita diakarin X tambah B per 2A-nya sama dengan min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat diakarin juga, teman-teman. Nah, ini tuh dia bakal jadi mutlak dari si ini, teman-teman. Ini sama aku disingkat ya. Jadi kalau mutlak kan nanti hasilnya plus minus per 2 B per 2A sama dengan ini, teman-teman, sama aku dioperasin dulu yang min 4AC sorry teman-teman, maaf, B kuadrat per 4A kuadrat. Betul? Ini diakarin. Teman-teman, ini 4A kuadrat bisa dikeluarin kan? Jadi X tambah B per 2A sama dengan 1 akar D, ini akar B kuadrat min 4AC per 2A. Betul? Yang ini pindahin ke sini. Ini nggak bakal muat sih, teman-teman. Ini sama apa langsung aja. Nah, jadi si X ini dia pindah ke kanan jadi min B. Sorry. Nggak biasa banget sih pakai pen tablet. Sorry. Ini jadi min B per 2, teman-teman. Plus minus yang ini. Nah, hasilnya sama kan kayak yang ini. Jadi gitu, teman-teman. Sebenarnya pembuktiannya kayak gitu secara kasar. Ini mungkin bagi teman-teman caranya agak susah, tapi ini aku cuma menekankan aja. Oh, ini tuh ternyata kayak gini gitu. Nggak cuma asal min B plus minus akar D per 2. Ini dari mana gitu. Masalahnya aku tuh terutama orang yang nggak bisa terima rumus begitu aja, teman-teman. Jadi aku tuh suka ngulik tuh di papan tulis jadi kayak ini rumus dari mana sih. Jadi sama aku di iniin sampai dapat min B plus minus akar D per 2 itu dari mana. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, itu 3 hal yang penting, teman-teman. Nah, ini loncat ya. Berapa? Ini aman nggak, teman-teman? Pokoknya cuma aku mau emphasize aja sih. Ini
Ini tuh awalnya dari sini gitu. Oh, ternyata bukan bukan sembarang rumus gitu, bukan sembarang disuapin nih pakai rumus ini aja nih, nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus biasa menolak sesuatu yang gak jelas gitu, ini tuh dari mana sih. Jadi biasakan seperti itu sih teman-teman. Itu bagus kalau buat teman-teman belajar sesuatu. Oke, terus teman-teman, nah materinya kan udah nih. Terus kegunaan fungsi kuadrat apa dong? Tahu gak? Aku mau nunjukin satu nih ya. Satu. Kegunaan fungsi kuadrat. Lihat nih, selain digunakan untuk kegunaan matematis, fungsi kuadrat seperti fungsi-fungsi yang lain dapat digunakan untuk melukis. Melukis gimana? Ada yang aneh nggak? Ini melukis lah beneran. Tapi melukisnya agak beda sih. Nih, aku contoh. Contohnya, nih, aku dapat dari IG sih sebenarnya ini. Itu jadi seperti fungsi-fungsi yang lain, fungsi kuadrat itu bisa dibikin gambar teman-teman di bidang kartesius. Di sini ada nggak yang lihat fungsi kuadrat? Ada nggak? Ini bagus banget ya teman-teman. Aku juga kayak wow. Ini banyaknya fungsi linear sih, cuma ada fungsi kuadratnya nih. Aku tunjukin. Nih, misalnya ini. Ini sebenarnya nggak tahu sih yang mana, cuma misalnya ini itu. Terus misalnya yang melengkung apa lagi ya? Ini mungkin. Tapi ini keren banget sih teman-teman. Terus ada lagi nih, satu lagi. Nah, ini bukan salah satu lukisan menggunakan fungsi sebagai komponen lukis. Jadi, sumpah teman-teman, sebenarnya orang-orang tuh uh, kebanyakan apa menilai fungsi kuadrat itu fungsi-fungsi yang lain, bukan fungsi kuadrat itu, bukan fungsi kuadrat aja, tapi fungsi-fungsi yang lain tuh kayak oh ya udah gitu, cuma variabel, satu variabel, dua variabel, tiga variabel, sampai n variabel, nah, cuma gitu aja sebenarnya. Tapi itu salah banget sih teman-teman. Teman-teman bisa bisa berinovasi, bisa main-main lah sama fungsi tersebut gitu. Ada 2615 fungsi di sini. Ada yang lihat fungsi kuadrat jelas ya ini mah. Ini di sini. Ada di sini. Terus pokoknya yang melengkung-melengkung itu, tapi belum tentu fungsi kuadrat sih, tapi pasti ada fungsi kuadrat teman-teman. 2615 gila kan. Terus aku ada nih teman-teman, aku izin ganti share screen bentar. Nah, aku bikin Dora Jamet. Kelihatan nggak? Pakai fungsi. Bikin Dora Jamet, Dora Jamet. Jamet ya, sumpah Jamet banget. Jametnya. Ini nih fungsinya teman-teman. Ini tuh fungsi kuadrat teman-teman. Aku mau ngejelasin materi sebagian di sini. Sebenarnya ada sih, masih ada, cuma nggak terlalu. Ada satu fungsi yang bakal aku jelasin di sini, bukan di PowerPoint. Dora Rege, iya aku teh asalnya mau ditemin ini rambutnya, tapi bagusan gini sih, jamet banget. Dulu jamet sejati kan keren gak tuh? Jamet banget teman-teman. Nih ya teman-teman, ini ada yang komen lagi. Ini aku tuh aku sebenarnya pengen menekankan ke teman-teman bahwa ini tuh emang benar-benar fungsi. Selain misalnya nih ya, aku mau bikin misalnya ini rambutnya tak hingga ya, panjang banget. Rapunzel juga kalah. Nih misalnya apa siapa ya di sini, Kyomi cewek cowok.
Kiyomi cewek cowok? Kayaknya cewek deh ya. Sama Indomie aku mau bikin misalnya kok nggak like ya nih, misalnya apa ya, fungsi ini terhadap waktu, misalnya ini terhadap waktu, ini mana sih, terhadap waktu ini nggak jelas banget di sini. Kita balik lagi bentar, sorry. Kita balik di sini. Bentar ya, nge-lag. Nah, coba kita balik lagi ke yang sebelumnya di yang sini. Nah, di sini ada yang kosong. Misal siapa ya? Aku mau nyoba. Ada yang mau jadi percobaan nggak? Misalnya Indomie lah. Indomie misalnya pengen suka sama cewek. Indomie misalnya cowok ya. Kan cowok biasanya kayak rasa sayangnya tuh dikit, tapi nanti makin sayang, tapi nanti ada titik jenuhnya. Ini tuh kayak gitu teman-teman, ini terhadap waktu. Misalnya ini misalnya taraf cinta, misalnya Indomie suka sama cewek. Indomie dari biasa aja gitu sayangnya, terus tiba-tiba ada titik puncak. Indomie tuh kayak lagi pas sayangnya banget, tapi tiba-tiba aduh jenuh kok gini-gini terus ya. Terus nanti turun seiring berjalannya waktu kayak gini. Sebenarnya fungsi kuadrat tuh kayak gini, bisa dipakai apa aja teman-teman. Misalnya Indomie kan biasanya cowok mah kayak gitu ya, kayak lagi sayang banget gitu, tapi nanti teh kayak jenuh, terus kayak gini-gini aja pacaran tuh gitu, terus tiba-tiba hilang aja, kayak ya udah gitu gini, kayak makin kenal, makin waktunya makin lama, makin sayangnya makin turun. Kalau cewek fungsinya kayak gini teman-teman, yang awalnya apa yang awalnya emang benar-benar sayang, nanti tuh ada titik di mana cewek itu aduh kayak lagi males lah gitu, bosen gitu, kayak jenuh banget. Kenapa sih kayak dia tuh bikin salah terus, cowoknya tuh kenapa bikin salah terus sampai dia bikin jenuh gitu, ada di titik paling rendah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu cewek tuh bakal biasa lagi. Jadi bakal setelah titik terendah ini cewek tuh bakal naik lagi. Tapi kalau cowok, kalau udah lagi pas lagi benar-benar puncak, malah jadi turun seiring berjalannya waktu. Teman-teman, ini taraf cinta kayak gitu. Jadi kayak emang improve aja teman-teman, biasa aja. Oh siap. Saya memang sayang banget pas awal, pas akhir-akhirnya mundur. Ya emang kayak gitu. Emang tapi enggak sih, aku mah beda. Aku mah nggak berlaku sama hukum ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini salah satu fungsinya. Jadi, terus teman-teman, aku pengen balik lagi ke ini. Teman-teman tahu nggak sih yang fungsi ini di live yang fungsinya kayak gini gambarnya, bentuknya XP, tahu kan? Teman-teman tahu nggak pengalaman ya kak? Waduh, nanti ya itu mah PC aja. Indomie, tahu kan? Nah ini teman-teman, aku gambar itu di di apa tadi yang bidang kartesius itu pakai yang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kalau ini A-nya lebih dari, maksudnya kayak makin besar lah, A-nya makin besar gitu, A-nya makin besar, dia fungsinya makin kayak gini nih, makin dempet.
kalau A-nya makin kecil, dia fungsinya makin kayak gini. Makin lega. Makin lega. Ini teman-teman kalau harus tahu ya, kalau fungsi itu emang benar-benar banyak sifatnya dan unik, serius unik. Ini makin dempet teman-teman kalau A-nya makin besar. Oke, izin ya. Oke, siap. Makasih udah datang. Nah, terus teman-teman, XPYP ya udah tau lah ya teman-teman. Sebenarnya titik puncak XP, YP, XP, YP, kayak gitu teman-teman. Ini harus teman-teman tahu ya, A-nya kalau naik dia makin kecil, makin dempet. Kalau A-nya makin kecil dia makin lega. Nilainya ya teman-teman, maksud aku tuh nilainya. Kalau misalnya bukan plus minus ya, bukan plus minus. Misal gitu, A-nya berapa ya? A-nya 10 sama sama A-nya sama dengan min 10. Ini dia bentuknya bakal sama, cuma beda terbukanya aja ke atas atau ke bawah gitu loh. Tapi kalau A-nya sama dengan 1/2 sama A-nya sama dengan min 1/2, dia ini bakal lebih dempet daripada yang ini teman-teman. Walaupun secara harfiah kan min 1/2 lebih besar daripada min 10 kan. Ini tuh aku ngomongin nilainya teman-teman, 10 sama setengah, min 10 sama setengah gitu. Min sama plus tuh nggak ngaruh. Kalau angkanya makin besar dia makin dempet, kalau angkanya makin kecil dia makin kebuka gitu teman-teman. Nih tadi udah ya, ini ada teman-teman, aku ada soal satu, teman-teman mau nyoba nggak atau nggak usah teman-teman, atau mau dibahas nggak? Bahas, oke. Jadi itu teman-teman, tapi materinya udah aman kan. Jadi teman-teman, aku ini ya sebelum membahas pengen nekanin dulu, kalau teman-teman belajar, teman-teman harus lihat dari tiga segi, dari ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Maksudnya apa? Dari ini bahasa santainya ya. Ontologi itu ini tuh apa sih artinya? Fungsi itu apa sih artinya? Terus epistemologi itu maksudnya cara kerjanya gimana sih fungsi itu? Fungsinya gimana sih cara kerjanya gitu? Dia punya sifat apa aja? Dia bisa diutak-atik jadi gimana aja? Jika gitu teman-teman. Yang ketiga aksiologi. Aksiologi itu artinya kegunaan. Jadi si fungsi ini gunanya untuk apa sih di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita gitu, untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak gitu teman-teman harus biasain tiga tiga poin penting. Sekarang kita bahas ya. Bentar. Sorry. Ini siapa yang ngechat? Nggak mampu kerjain sendiri. Ya udah nanti PC aja aku ya kalau misalnya ada kesulitan atau gimana gitu. Nggak usah canggung. Nih teman-teman, ada Y sama dengan MX plus 5. MX sama dengan, ya ampun, ada Y sama dengan MX plus 5. Ini fungsi linear ya. Memotong parabola Y sama dengan X kuadrat. Memotong Y sama dengan X kuadrat min 4MX ditambah 4N. Teman-teman, ini gimana kalau memotong? Ada yang tahu nggak? Kalau memotong itu bakal kayak gimana? Kalau memotong itu pasti punya koordinat yang sama, X dan Y yang sama, satu titik koordinat atau dua titik koordinat, X dan Y yang sama untuk kasus ini ya.
Terus dikasih tahu nih, dia di titik P dan Q. Ini soal simak tahun 2014 kalau nggak salah. P dan Q dikasih tahu P-nya 1,6. Nah, teman-teman masukin aja dulu si titik ini ke yang ini, dan bisa juga masukin titik yang ini ke persamaan kuadrat ini karena dia berpotongan, sehingga dia kayak titiknya itu ada yang sama. Ngerti nggak? Jadi kalau berpotongan gini teman-teman, maksud aku tuh misalnya ada fungsi kayak gini, terus ada yang memotong, dia punya titik yang sama di sini, ya kan? Jadi bisa dimasukin aja, apa nggak masalah gitu. Oke. Nah, ada x dan y yang sama, dikasih tahu koordinatnya yang ini, kita cari y sama dengan mx plus 5. Ini yang pertama ya. Y nya berapa? 6. M kali x nya 1 tambah 5. 6 sama dengan M tambah 5, berarti M nya berapa? M nya 1 teman-teman. M nya sama dengan 1. Terus kita masukin juga nih ke yang ini, ke samaan yang ini. Kita coba ke kedua. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 4MX ditambah 4N. Tadi Y nya berapa? 6 kan? Tinggal masukin aja. 6 sama dengan X nya 1 min 4. M nya 1 kali X nya 1 ditambah 4N. Kita nyari N sekarang. Oke. Ini berapa? Langsung aja ya teman-teman. Ini 4N, 4 tambah 4N. Oke. 9 sama dengan 4N. Betul. Jadi kita dapat N-nya sama dengan 9/4. Dapat nih teman-teman. Kita dapat M-nya 1, dapat N-nya 9/4. Terus digimanain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini ngerti nggak sampai sini? Aman nggak? Aman nggak sampai sini? Sampai titik yang ini? Sampai apa? Sampai langkah yang ini? Lanjut, aman. Nah, terus teman-teman, sekarang teman-teman tinggal masukin nih. Kan ini udah ada, berarti dapat nih fungsi yang utuhnya. Yang pertama kita dapat fungsi y sama dengan mx. M-nya berapa tadi? 1 ya, berarti x plus 5. Dan yang kedua, kita dapat berapa? Y-nya sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4 dikali 9/4. Ini coret. Jadi kita dapat fungsi x kuadrat min 4x ditambah 9. Ini teman-teman kalau mau nyari titik potong, berarti kan y-nya sama ya, y-nya bisa sama, bisa kan? X-nya pun bisa sama, tapi kalau X-nya sama dia bakal rumit karena di sini kuadrat X-nya. Kita masukin aja y-nya sama misalnya. Berarti kita masukin fx1 sama dengan fx2. Yang ini fungsi fx1, yang ini fungsi fx2. Kita masukin aja teman-teman, x tambah 5 sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 9. Terus teman-teman tinggal pindahin aja ke sini, jadi ujung-ujungnya x kuadrat min 4x min x ditambah 9 min 5, betul? Kemudian 0. X kuadrat min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Ini berapa? X nya sama dengan apa? Faktornya x min 1 x min 4. Min 1 kali min 4, 4. Min 1 tambah min 4, min 5. Berarti kita dapat x nya sama dengan 1, x nya sama dengan
4 teman-teman. Yang tadi udah kan, kalau yang X-nya sama dengan 1 tadi udah kita diketahui di soalnya yang ini nih. X-nya sama dengan P sama dengan 1,6. Berarti sisanya X sama dengan 4 teman-teman. Tinggal nah udah dapet nih koordinat keduanya, titik Q-nya nih. Tapi Y-nya berapa? Masukin aja teman-teman ke salah satu persamaan ini, bebas bebasnya. Jadi masukin aja ke misalnya yang aja ya, Y sama dengan X tambah 5, Y sama dengan 4 tambah 5, Y nya sama dengan 9. Berarti kita dapat Q ini, dia titik koordinatnya adalah 4,9. Ini koordinat Q adalah 4,9. Ada yang mau ditanyain, ada yang mau protes, ada yang mau apa sih gitu, ada yang mau uh, marahin aku, ada yang mau marahin aku, santai lah, kita mah liberté aja, jangan 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 ada kesenjangan pokoknya. Oke. Ini aku baru tenangnya sekarang teman-teman, kalau udah agak lama tadi mah panas banget serius. Ini udah paham ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nanya dong, siapa ya, Tia jangan siapa ya yang agak, udah Tia aja. Tia. Iya. Jadi aku mau nanya di uh, pelajaran ini, Tia nyimpulin apa fungsi itu apa secara keseluruhan, baik itu fungsi kuadrat atau fungsi apapun lah. Tapi kita kan sekarang fokusnya ke fungsi kuadrat nih. Tadi di halaman pertama kita kan udah tahu nih, mau ngebahas apa, mau nyimpulin fungsi itu apa sih sebenarnya. Bagi Tia apa sih fungsi itu? Buat aku fungsi itu himpunan yang dinyatakan dengan X atau Y. Dari itu sih yang tadi aku simpulin dari belajar yang tadi. Ya betul. Tapi lebih luas Tia, nggak cuma X sama Y doang. Cuma kali ini kan kita belajarnya dua variabel. Jadi fungsi itu sebenarnya aku bakal nyimpulin ya. Jadi fungsi itu sebenarnya teman-teman merupakan suatu metode matematika yang benar-benar berguna di kehidupan sehari-hari bagi aku ya, entah bagi teman-teman, tapi bagi aku benar-benar wah gitu, emang benar-benar aku sering banget dibikin terkesima sama fungsi kuadrat, kayak wow gitu. Terus fungsi ini sendiri dia punya ciri-ciri masing-masing, baik itu dari fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dia punya cirinya masing-masing teman-teman. Kalau fungsi linear ya lurus gitu kan, kalau fungsi fungsi apa fungsi kuadrat yang senyum. Terus kalau fungsi pangkat 3 ada yang kayak ada geronjol-geronjolnya gitu. Jadi gitu teman-teman, jadi fungsi itu ada keunikannya masing-masing dan ada kegunaannya masing-masing. Nah ini teman nih, di sini ini aku ada saran teman-teman, kalau mau belajar fungsi itu gunanya lebih jelas buat apa, coba ngerjain soal SAT. Tahu SAT gak? SAT teman-teman, soal SAT ini teman-teman serius, tahu nggak? Jadi SAT itu dia benar-benar nggak tahu kenapa ya, makanya aku juga emang benar-benar bagus soalnya, bukan bukan maksudnya susah, tapi kalau dimasukin UTBK teman-teman kalau mau belajar TPS UTBK lebih dalam, jauh lebih dalam lagi, biar lebih lebih paham, cuma kerjaan SAT deh, walaupun itu pakai bahasa Inggris ya. Habisnya di situ fungsi apa, setiap materi itu emang dijelasinnya benar-benar kehidupan sehari-hari teman-teman benar-benar diajak dalam ke konsep. Jadi SAT ini emang bagus lah. Contoh nih ya, misalnya penggunaan apa ya, kayak yang tadi sih, yang taraf cinta, terus misalnya kayak apa, fungsi ekonomi misalnya apa ya, ada aku nggak tahu ekonomi apa.
terhadap apa ya, misalnya di sini ada titik puncak, misalnya seiring berjalannya waktu, terus di sini pendapatan dari suatu perusahaan, pendapatan perusahaan misalnya awalnya dikit gitu, ini nggak bakal sampai ke minus sih. Ini misalnya dari sini, misalnya awalnya 0 gitu, pendapatannya di waktu pertama di 0, pendapatannya sekian X misalnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata pendapatannya tuh ada titik puncaknya di waktu tertentu, misalnya minggu keberapa gitu ya, misalnya minggu kedua gitu, minggu kedua, terus ternyata minggu kedua ke depan pendapatannya makin turun lagi teman-teman, sampai habis, benar-benar habis pendapatannya. Atau apapun itu teman-teman, sebenarnya improve sendiri bisa sih. Kalau misalnya, kalau yang tadi kan aku nyontohinnya cinta ya, misalnya cewek makin rasanya sayang banget, terus jenuh, terus makin sayang lagi. Kalau cowok dia asalnya nggak terlalu sayang, pas sayang tapi pas jenuh terus makin ya udah aja sayangnya makin turun gitu. Kalau cewek makin naik, kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini teman-teman belajar apa ya, maksudnya belajar untuk apa ya maksudnya, meninjau sisi aksiologinya. Aksiologi itu maksudnya kegunaannya. Ini benar-benar teman-teman bagus banget, coba SAT, cobain soal SAT satu atau berapa gitu soal matematikanya, ada heart out of algebra, terus apapun itu, ada passport to advanced math gitulah, kayak materi-materinya tuh emang benar-benar dibawa ke kehidupan sehari-hari, mantep lah pokoknya segitu teman-teman. Sekarang udah jam 17:17. Kalau kurang jelas nanti aku kirimin contoh soalnya ini ya teman-teman. Kalau mau benar-benar tahu gimana fungsi matematika bekerja, teman-teman akses Khan Academy, terus ada SAT preparation, ambil yang SAT-nya, terus di situ ada matematika, benar-benar dikasih soal sama pembahasan gitu, bagus banget pokoknya. Itu website bagus banget sumpah, website gratis, terus pembahasannya jelas, terus soalnya bagus-bagus soal SAT. Barangkali teman-teman ada yang mau masuk Harvard gitu atau apa, atau mau masuk atau mau keluar, SAT bagus banget teman-teman, Khan Academy nih. Oke, sekarang udah jelas ya teman-teman, ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup, karena ini udah mau hampir buka, takutnya ada yang di daerah timur lebih cepat ya, kalau nggak salah di daerah timur tuh lebih cepat. Kalau nggak ada ya udah, terima kasih. Maaf jika masih penjelasannya ada yang kurang, maaf ya teman-teman, habisnya pertama ngajar nih, serius. Jadi pertama ngajar terus kayak masih kurang menyesuaikan aja sama suasananya. Kan kalau Tia hebat, Tia mah tadi juga lancar, udah biasa sih. Kak kalau mau nanya soal kakak bisa, ini ada kontak personnya nih, PC aja ya, kita diskusi bareng, gak usah malu-malu lah, ada aku mah siapa tuh. Cuma aku pengen berbagi perspektif aja aku terhadap matematika gimana, terus aku juga pengen tahu perspektif teman-teman terhadap matematika gimana, jadi aku dapat ilmu, teman-teman dapat ilmu juga gitu. Oke, sekian jelas ya. Ini udah mau maghrib banget, enggak mau maghrib banget sih, cuma 17:20. Yaudah sekian teman-teman, makasih banyak atas waktu luangnya udah datang. Mohon kasih koreksi ya, biar akunya jadi oh ternyata baiknya tuh aku kayak gini gitu. Terus baiknya tuh mungkin ada yang salah-salah di pelajaran hari ini, jadi bisa memperbaiki dia ke depannya. Oke. Kalau kurang, benar ini mas serius ya, kalau kurang PC, oke, di IG atau di line, ini aku serius lah.
Kalau kurang jelas apapun itu, nanti PC aja, jangan sungkan. Serius. Senang banget. Perdana ngajar. Oke, makasih banyak semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Ya kalau ada kurang jelas, PC aja ya. Bye bye.